Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok VOC, kami pengen podcast tentang tema yaitu pendidikan inklusif, hak semua anak untuk belajar. Di sini kita ada 4 orang. Yang pertama saya Lutfi Adi Prasetya. Saya Rafli Rizky. Saya Fadia Ina Yasmin. Saya Anissa Dinda. Dan juga ada Arik sebagai kameramen. Nah, sebelumnya apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi ada kuliah apa enggak ada? Tadi pagi ada, cuman udah kelar. Kalau kita kebetulan nggak ada ya, Nak? Iya, online. Online. Jadi ke kampus buat podcast doang nih ya? Iya, aduh. Terus kalian udah tahu nggak apa yang bakal kita bahas di podcast ini? Udah tahu dong. Udah tahu. Udah. Menurut kalian penting nggak sih hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pembelajaran yang layak? Menurut aku sih penting ya, karena kan semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau menurut Rafli? Nah, kalau menurut saya itu udah bener banget sih ya. Kan memang pertama tuh anak-anak tuh emang perlu pendidikan untuk menyiapkan mereka ke masa depan mereka. Kalau misalnya ntar mereka mau kerja, mau misalnya ada untuk apa? Ada kebutuhan-kebutuhan lah untuk di masyarakat. Jadi mereka itu sudah siap untuk langsung terjun ke masyarakat. Oh gitu. Nah, kalau menurut Aina apa sih pendidikan inklusif itu? Pendidikan inklusif itu tuh kayak pendidikan yang kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan. Jadi merata gitu, nggak cuman yang sempurna secara fisik ataupun secara finansial, tapi yang lainnya juga bisa. Jadi adil gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut Adinda sendiri, apa sih tujuan pendidikan inklusif itu? Tujuan pendidikan inklusif itu memberikan kayak kesempatan buat peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus kayak emosionalnya nggak stabil, mental, sosialnya, fisiknya. Jadi kita dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tapi Rafli udah tahu gak sih apa aja yang termasuk siswa pendidikan inklusif itu? Oh, kalau sendiri sih udah tahu ya. Jadi tuh contoh-contohnya itu mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya kayak tunanetra kan, tunanetra itu mereka punya kekurangan di penglihatan. Nah, itu mereka juga tetap memerlukan pembelajaran buat misalnya mereka ntar nanti ke depannya kan mereka pembelajaran juga perlu buat misalnya kayak buat ngobrol, terus mereka juga meskipun nggak bisa lihat kan mereka mungkin punya kelebihan tersendiri kan. Nah terus selanjutnya tuh misalnya ada contohnya tunarunggu mereka nggak bisa dengar sama mungkin mereka punya kelebihannya bukan di ada kelebihan lain jadi mereka bisa digunain lagi. Terus ada tunagrahita atau misalnya yang punya hambatan intelektual kan kita kayak kemarin tuh pas kita lagi UTS itu kan kemarin nih UTS kita juga ngelihat ini kan kayak SLB terus kita ngelihat mereka orang-orang tunagrahita itu. Nah terus ada tunadaksa atau hambatan motorik. Nah mereka nih kayak yang emang agak susah ya bisa disebutnya agak susah tapi emang masih bisa tuh mereka dan mereka tuh masih perlu pembelajaran. Nah terus yang terakhir itu ada siswa yang punya ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah itu tuh anak-anak yang punya gangguan emosi atau perilaku. Jadi tuh mereka misalnya gampang tiba-tiba langsung marah, terus tiba-tiba pindah lagi. Mereka tuh labil gitu. Jadi moodnya suka mereka gitu. Iya, mereka gampang berubah-berubah. Nah, kalau menurut kalian nih apa sih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Kalau menurut Aina gimana? Jadi pemerintah itu udah melakukan beberapa upaya. Salah satunya itu PKTP 21 atau pelatihan kompetensi tenaga pendidikan inklusif. Kalau menurut Lutfi, siapa aja sih yang terlibat dalam pendidikan inklusif? Nah, kalau menurut saya yang harus ada terlibat itu yang pertama pasti gurunya, lalu ada siswanya, ada orang tua, dan ada sekolah, dan juga pasti ada pemerintah buat tentuin sistem-sistemnya gimana. Kalau menurut Rafli, peran-peran apa aja nih yang terlibat dalam pendidikan inklusif? Nah, kalau menurut saya sendiri, pertama tuh pemerintah sendiri ya. Pemerintah sendiri kan mereka tuh udah nyiapin kayak tadi yang disebutin sama Aina ya, udah nyiapin pelatihan khusus gitu buat guru kan. Jadi guru tuh udah lebih siap buat ntar masuk ke pembelajarannya untuk ngajarin mereka anak-anak yang emang mungkin butuh kebutuhan khusus. Nah terus selanjutnya itu ada yang dari sekolah sendiri itu mereka tuh nyiapin
lingkungannya loh gitu, buat guru-guru ini bisa menerapin apa yang mereka sudah pelajari di pelatihan yang dari pemerintah tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk guru sendiri. Guru sendiri ini tugasnya mengajar, mereka bakal ngebimbing misalnya kayak anaknya tuh harus belajar, mungkin yang gampang tuh mungkin hitung-hitungan ya, mereka kan waktu Negraita kemarin itu juga pas kita observasi itu juga kan mereka agak sulit untuk menghitung-hitung. Nah, terus untuk orang tua sendiri, ini orang tua siswa mereka tuh perannya mungkin menurut saya sih paling penting ya. Mereka kan yang jadi support mereka, support anak-anak ini tuh di rumah maupun di sekolah sekalipun, mungkin mereka ada beberapa anak yang emang harus mintanya ditungguin sama orang tua kan. Ya, mungkin itu sih kalau menurut saya. Nah, kayaknya udah ya, cukup pembahasan kita sampai sini aja tentang pendidikan eksklusif ini. Kami dari kelompok VOC mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.